Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana? Apakah di antara kawan-kawan kalian ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan ini ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini sebagai seorang umat Islam kita harus menjaganya dengan baik-baik. Ya, karena ini adalah turunan atau hasil dari karya dari empu-empu kita, kakek nenek kita. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib sebagai penyemangat hati kita berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, dimohon untuk berdiri. Oke, hadirin anak-anakku sekalian, dimohon untuk duduk kembali. Seterusnya, untuk mengambil keberkahan dari pembelajaran kita ini, marilah kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, dan doa ini saya bawakan menurut ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ini seterusnya pembiasaan yang kita lakukan setiap di pertemuan, yaitu mengumandangkan Asmaul Husna. Marilah kita bersama-sama mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Sekalian, coba kita perhatikan bersama-sama video yang akan Bapak putar. Nah, dari video ini, maka akan Bapak tanyakan tes awal mengenai pengetahuan anak-anakku sekalian mengenai video ini. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata kearifan lokal? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kearifan lokal budaya atau tradisi khas suatu daerah yang mencerminkan identitas, kebijaksanaan, dan cara hidup bermasyarakat. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Seterusnya, pertanyaan berikutnya, kearifan lokal apa yang kamu ketahui? Berasal dari daerah mana kearifan lokal tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Sagun dari Mandailing Natal Sumatera Utara, dodol Garut Jawa Barat, totor dan gondang, tarian dan musik tradisional khas Batak Toba Sumatera Utara yang sering digunakan dalam upacara adat. Ya, kita kasih aplaus lagi. Ya. Seterusnya, dari video sebelumnya, kita kan udah tonton tadi videonya. Tahukah kamu apa itu dan bagaimana cara pembuatannya? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya. Silakan. Sasagun adalah makanan tradisional berbahan dasar sagu yang dicampur dengan kelapa parut dan gula aren atau gula merah. Terima kasih. Kita kasih aplaus lagi. Ya. Nama video tadi adalah pembuatan atau yang sudah dibuat yang dinamakan dengan sasagun. Kata-kata motivasi dari Bapak, Islam mengajarkan untuk menghormati budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita wajib melestarikannya sebagai seorang umat Islam.
Seterusnya, nah, menurutmu, mengapa budaya pembuatan sesagun itu ada? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena masyarakat memanfaatkan bahan alami seperti sagu, kelapa, dan gula yang yang mudah didapatkan di daerah mereka. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi. Ya. Manakah budaya pembuatan sesagun dibuat? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan. Budaya ini berasal dari Manding, Natal, Sumatera Utara dan biasanya dibuat di rumah-rumah atau acara adat. Ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk kawan kita. Seterusnya, mengapa budaya pembuatan sesagun dapat meningkatkan budaya agar tidak tertinggal? Siapa yang bisa menjawab? Oh, silakan. Karena sesagun melestarikan tradisi dan menjadikan identitas khas daerah. Ya. Kita kasih aplaus. Ya. Sesagun termasuk ciri khas dari daerah kita, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Inilah yang akan kita pelajari, anak-anakku sekalian. Nah, P5 PPRA, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, adalah program yang bertujuan membentuk karakter siswa agar berakhlak mulia. Karena di dalamnya nanti ada sistem gotong royong, saling toleransi, seterusnya peduli lingkungan, dan hidup rukun dalam keberagaman dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama Islam yang universal. Tujuannya pembelajaran ini kita pelajari mempersiapkan peserta didik untuk mengagungkan kearifan lokal, mengaungkan kearifan lokal. Anda yang akan menjadi sponsor berjalan masalah kearifan lokal kita ini, mempromosikan kearifan lokal di masyarakat. Yang bermakna bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang ia miliki. Secara singkat, asal-usul sesagun. Sesagun adalah makanan khas dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang terbuat dari sagu, kelapa parut, dan gula merah. Atau dari versi yang lain, orang Batak zaman dulu yang merantau ke Jakarta, yang membutuhkan waktu, atau ke daerah Jawa membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan dia berbulan, yang orang Arab yang orang kita melaksanakan haji zaman dulu, maka dimasakkanlah mereka itu sesagun. Karena sesagun ini bisa bertahan, bisa bekal mereka di dalam perjalanan. Seterusnya, marilah kita simak video pembuatan sesagun. Silakan anakku sekalian disimak, biar kita nanti bisa membuatnya. Terima kasih. Seterusnya, mari kita simak. Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bikin sesagun, itu makanan khas Batak dari tepung beras. Jadi step yang pertama untuk bahan-bahannya kita pakai tepung beras, kelapa parut, sama ada gula merah, terus nanti dikasih garam sedikit supaya rasanya ada gurih-gurihnya ya. Oke, itulah tadi tata cara pembuatan. Oke, Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, dan ada yang 8, ada yang 9, ada yang 9. Oke, bagaimana bahan-bahannya sudah dapat semua? Sudah. Apakah sudah bisa kita mulai? Oke, sebelum itu marilah Bapak temui dulu per kelompok untuk mereview bahan-bahan dari proyek sesagun ini. Dan mulai dari kelompok 1. Siapa yang bisa menjelaskan bahan-bahannya? Bahan-bahan yang kami gunakan ada tepung. Bahan-bahan yang kami gunakan ada gula, tepung, dan kelapa parut. Seterusnya untuk kelompok 2, siapa yang bisa menjelaskan bahan-bahannya? Di sini ada tepung beras, kelapa parut, dan gula aren, dan satu lagi garam. Ya. Terusnya untuk kelompok 3, siapa yang bisa mereview atau menjelaskan bahan-bahannya? Nah, Hera. Bahan-bahan yang kami gunakan salah satunya kelapa parut, tepung beras, gula aren, dan garam. Maka marilah kita mulai pembuatannya. Mudah-mudahan kerjasama terjalin. Selamat mengerjakan, silakan dihidupkan kompornya dan mulai pengerjaan proyek pembuatan sesagun.
karena sudah menunggu presentasi dari tiap kelompok, Bapak bagikan dulu LKPD kepada anak-anak sekalian, nanti dikerjakan. Oke? Kalau begitu, marilah kita mulai presentasi dari kelompok 1 kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang cara pembuatan sasagun. Sasagun yang kami buat memiliki rasa yang manis dan tekstur yang halus. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dalam membuat sasagun. Dalam pembuatan kami, aromanya yang enak dan rasanya yang khas. Tantangannya hanya mengatur waktu saat menggoreng kelapa. Seterusnya untuk kelompok 3 supaya mempresentasikan hasil karyanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang membuat sasagun. Hasil rasa gurih dan tampilan menarik. Tantangannya bagi kami menghaluskan beras ketan dan konsistensi yang pas. Alhamdulillah presentasi dari hasil karyanya sudah dilaksanakan oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Seterusnya pertanyaan refleksi dari Bapak. Mengapa penting untuk melestarikan makanan tradisional seperti sasagun dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab anak-anak sekalian? Ya. Sasagun adalah bagian dari identitas budaya yang perlu dijaga agar tidak hilang. Melestarikannya juga mendukung ekonomi lokal, menjaga tradisi dan menjaga kita menghargai alam. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi. Seterusnya, apa nilai-nilai budaya lokal yang bisa kamu pelajari dari pembuatan sasagun? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. Pembuatan sasagun mengajarkan kebersamaan, kesederhanaan, rasa syukur, ketelitian, dan kesabaran yang mencerminkan kearifan lokal. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi. Seterusnya, sebagai kata-kata penutup dari Bapak, saya ingin mengingatkan kalian bahwa pembuatan sasagun bukan hanya sekedar proses memasak saja, tetapi juga cara kita menghargai dan melestarikan warisan budaya kita. Selain itu, melalui kegiatan ini, kita juga dapat belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, kesabaran, dan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya bermanfaat bagi keterampilan praktis kalian, tetapi juga memperkaya pemahaman kalian tentang pentingnya menjaga tradisi dan menjadikan setiap langkah kita bermanfaat untuk sesama. Teruslah berkreasi, tetap rendah hati, dan semoga apa yang kalian lakukan selalu membawa berkah. Oke. Demikian hasil dari P5 kita pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan membuat hasil karya yang lebih banyak lagi, proyek-proyek yang lebih banyak lagi. Ya. Mudah-mudahan kita konsisten, tetap belajar dan tetap memahami kearifan lokal kita. Sebagai doa penutup, marilah kita sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.